Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Trilipi, Dwita Ramadanti, Dita Aulia, Maharani, Maheni, Nandia, Wulandari, dan Yuniarti. Pada hari ini akan membahas tentang teori belajar dan motivasi belajar peserta didik yang akan kami bagi menjadi lebih rinci lagi dalam apa itu pengertian belajar, teori belajar, motivasi belajar, dan paradigma personal peserta didik. Belajar, apa itu belajar? Menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Sedangkan menurut Hilgert dan Bauer, belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Dari kedua pengertian belajar ini, kita bisa mengambil dan menarik sebuah pengertian. Belajar adalah proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, daya pikir, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai konsep atau materi yang telah dipelajarinya. Belajar menurut pandangan behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang disebabkan adanya respon seseorang yang terlihat dari stimulus yang mempengaruhinya. Belajar terjadi karena seseorang merespon terhadap rangsangan dari luar dirinya. Lingkungan dari luar diri seseorang memberikan pengaruh dan pengalaman, sehingga orang yang merespon mengalami terjadinya perubahan tingkah laku. Prinsip utama teori sosial kognitif mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku. Teori ini menekankan pada gagasan kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Teori ini beranggapan bahwa kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang apa yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Domain-domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Komunikasi yang terbuka antara peserta didik dengan guru maupun sebaliknya, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata lain motif yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif sendiri diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Ada beberapa jenis dari motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik dan kedua motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sumber motivasi intrinsik adalah faktor-faktor internal seperti minat, kebutuhan, kenikmatan, dan rasa ingin tahu. Sebagai contoh, seorang peserta didik melakukan kegiatan belajar karena betul-betul ingin mendapat pengetahuan, nilai, atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya, tidak karena tujuan yang lain-lain. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif atau berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Alasan belajar mereka karena faktor di luar dirinya. Jadi, motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Sebagai contoh,
Seorang belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh gurunya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapat hadiah. Ada beberapa motivasi belajar, yaitu motivasi belajar berdasarkan kebutuhan, tujuan, emosi interest, dan keterampilan regulasi diri. 1. Motivasi belajar berdasarkan kebutuhan. Peserta didik membutuhkan penghargaan, dia tidak ingin dikucilkan. Berbagai peranan dalam kehidupan yang dipercayakan kepadanya sama halnya memberikan rasa percaya diri kepada anak didik. Anak didik merasa berguna, dikagumi atau dihormati oleh guru atau orang lain. 2. Motivasi belajar berdasarkan tujuan. Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh hasrat dan keinginan berhasil, yang berarti peserta didik memiliki tujuan. Kadang, seseorang dalam menyelesaikan tugasnya karena adanya dorongan untuk menghindari kegagalan peserta didik dalam mengerjakan tugasnya. Makanya tugasnya dikerjakan dengan tekun. Karena apabila tidak dikerjakan atau tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka tujuannya tidak akan tercapai. Selanjutnya, paradigma personal peserta didik. Mindset terdiri atas dua kata, mind dan set. Mind artinya sumber pikiran dan memori, pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, dan persepsi, dan menyimpan pengetahuan dalam memori. Sedangkan set adalah mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mindset adalah sebuah pola pikir, keyakinan, kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset dibagi menjadi dua, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah kepercayaan bahwa kualitas dan bakat seseorang sudah ditetapkan. Ciri-ciri dari fixed mindset yaitu 1. Memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat didapatkan dari keturunan. 2. Menghindari adanya tantangan. 3. Mudah menyerah. 4. Menganggap usaha tidak ada gunanya. 5. Mengabaikan kritik. Dan terakhir, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Kemudian grow mindset. Grow mindset itu adalah orang yang memiliki keyakinan dasar bahwa kecerdasan mereka dapat terus berkembang seiring dengan waktu, usaha, serta ketekunan. Kemampuan dasar yang mereka miliki hanyalah titik awal dari potensi mereka. Maka mereka akan selalu berpegang pada gagasan bahwa setiap orang bisa menjadi lebih pintar jika ada kemauan untuk mencoba. Ciri-ciri orang dengan grow mindset itu, yang pertama, selalu mencari tantangan dan mau berkembang di bawah tekanan. Yang kedua, lebih termotivasi saat segalanya menjadi semakin sulit. Yang ketiga, tidak membiarkan satu kesalahan atau kemunduran menghentikan potensi mereka. Yang keempat, percaya bahwa kerja keraslah yang penting karena bakat alami tidak cukup. Dan yang kelima, mencintai apa yang mereka lakukan dan tidak ingin berhenti melakukannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.